Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tetap bersuka cita, amin. Ya, pagi ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati untuk melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat keadaan kami yang baik. Suami, istri, anak, keluarga kami semua dalam keadaan yang sempurna. Kami bersyukur semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami datang untuk membawa korban pujian, pengagungan, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Allah yang terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang ku rindu
Kini tiba saatnya kita siapkan hati kita sebagai tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pasti perjalanan hidup kami ini suatu saat akan berakhir. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rencana semula Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kita sama-sama angkat pujian. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kami menerjemahkan bersama-sama bangkit berdiri. Kerinduanku sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi dan kuduskan kami semua. Layakkan kami
mengerti terlebih lagi Tuhan. Kami rindu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami semakin sempurna setiap hari. Kami perlu berjalan di dalam kebenaran, langkah demi langkah. Adalah mustahil bagi kami menjadi sempurna seperti Kristus, karena kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Bahkan natur kami sebagai manusia pun masih hidup di dalam dosa. Namun karena pertolongan-Mu dan Roh Kudus-Mu menolong kami dan memampukan kami, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi setiap orang yang percaya akan bisa mengikut langkah-langkah Tuhan setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat segala kuasa dosa, kedagingan dan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Roh Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa dan dengan leluasa di hati kami, di hidup kami, di ruangan ini, dan mungkin di setiap telinga yang mendengarkannya. Ini doa kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Hari Kamis lalu kita di dalam pelajaran Alkitab lewat aplikasi Zoom kita belajar tentang mujizat yang paling besar. Mungkin beberapa orang mengira bahwa mujizat yang paling besar adalah ketika ada orang yang mati dibangkitkan menjadi hidup kembali, seperti Lazarus yang sudah dikuburkan selama 3 hari lalu dibangkitkan oleh Tuhan, atau seperti ketika Tikikus mendengarkan khotbahnya Rasul Paulus sampai larut malam, lalu mengantuk, jatuh, kemudian mati, lalu didoakan oleh Rasul Paulus, lalu hidup kembali. Tetapi saya minta maaf karena saya tidak punya karunia berdoa untuk orang yang mati. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan lalu mengantuk, tiba-tiba mati, saya tidak bisa menolong karena saya bukan Rasul Paulus. Jadi kalau saudara supaya tidak mati, usahakan tidak mengantuk. Amin. Nah, hari ini kita belajar bagaimana hidup di dalam berkat Tuhan. Allah memberkati mereka, itu judulnya di dalam flyer kita. Lalu pertanyaannya siapa dan mengapa? Siapa mereka dan mengapa mereka diberkati Tuhan? Siapanya itu saya dan saudara, jadi nggak usah bertanya-tanya lagi. Kita tidak sedang main tebak-tebakan. Siapanya itu saudara dan saya, karena kita ini dipilih sama seperti orang-orang yang lain yang merespon firman Tuhan. Tetapi mengapa diberkati? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah kita juga akan menerima berkat yang sama seperti yang diterima oleh Adam dan Hawa ketika mereka pertama kali diutus berhadapan dengan dunia di medan pertempuran, karena dunia ini memang medan pertempuran. Mari kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Bapak Ibu boleh membaca di layar kalau ditampilkan, oh belum, nah, ditunggu saja, atau membuka di dalam smartphone saudara. Tetapi tolong datanya di off-kan dan suaranya di mute. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya
menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Saudara, coba konsentrasi sedikit di ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nanti kita akan kembali ke sana. Kemudian Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi pada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Nah, tadi saya belum meneruskan mujizat yang paling besar di dalam PA kita, di dalam Zoom pada hari Kamis yang lalu. Mujizat yang paling besar bukanlah pengalaman mati, dikubur lalu hidup kembali, tetapi pengalaman kita bertumbuh dan berbuah ketika mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Karena ketika ada orang yang buta melihat kembali, Tuhan sih senang, tetapi di surga tidak ada terjadi apa-apa. Kalau orang timpang berjalan, orang yang jantung lalu jantungnya diperbaiki Tuhan, orang yang mati dan hidup kembali, tak terjadi apa-apa. Tetapi ketika ada satu orang bertobat, firman Tuhan mencatat ada berlaksa-laksa malaikat di sorga melakukan paduan suara. Amin. Jadi ketika saudara berubah, bukan hanya sekedar ketika saudara dari pemberontak bertobat, terima Yesus, datang di depan didoakan. Memang pada waktu itu malaikat sorga bertepik sorai. Tetapi malaikat di sorga bisa bertempik sore setiap hari kalau saudara berubah. Jadi bukan hanya satu kali saja malaikat di sorga bertempik sore, tetapi setiap hari, setiap kali saudara melakukan perubahan, semakin serupa dengan Kristus, setiap langkah dalam hidupmu, maka terjadi tempik sorak di sorga. Tetapi hal yang sebaliknya juga terjadi ketika engkau mendukakan Roh Kudus, ketika engkau sudah diperingatkan, jangan lakukan, engkau ngotot melakukannya. Pada saat itu juga Roh Kudus terluka, dia sakit hati. Udah dibilang kok ngotot. Itu sama seperti seorang ayah yang sudah menasihati anaknya, jangan, tapi tetap dilakukan. Dia sakit hati. Jadi saudara, iman yang besar itu bukan ketika saudara memaksakan kehendak kepada Allah lalu Allah menyetujuinya atau mengabulkannya. Tidak. Tetapi ketika saudara berdoa dengan berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Bukankah itu doanya Tuhan Yesus? Jadi kalau saudara mengklaim janji Tuhan, memaksakan kehendak, Tuhan aku mau klaim janji Tuhan, pegang mobil orang. Tuhan aku klaim janji Tuhan, tumpang tangan, rumah ditulis dijual. Lalu Tuhan beri. Itu bukanlah mujizat yang keren di mata Tuhan. Di mata saudara itu keren karena apa? Memuaskan keinginan. Tetapi itu bukan iman yang besar. Itu iman level paling kerdil. Itu justru untuk membuktikan orang-orang yang tidak percaya sebenarnya. Jadi saudara, makanya kalau saudara mendengar orang bersaksi, oh dulu kami begini, sekarang begini, enggak usah langsung tepuk tangan dengan riuh rendah lah, biasa aja. Karena itu iman orang-orang yang biasa-biasa saja. Karena apa? Semua orang kalau dikasih seperti itu bisa heboh, tepuk tangannya bisa 3 hari 3 malam kalau tak capek. Tapi kalau saudara dulunya pendusta,
dulunya pembual, dulunya pendosa, dulunya pemberontak. Tiba-tiba engkau bisa mengontrol dirimu dan mentaati Tuhan. Pada saat itu malaikat surga bertempik sorai, dan bukan cuma 30 atau berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000. Kalau berlaksa-laksa ya minimal 20.000. Lalu bayangkan kalau saudara mendengar paduan suara menyambut perubahan hidup saudara. Dan itu bukan paduan suaranya Duta Kalando. Kita belum punya. Itu paduan suaranya di surga. Jadi kalau saudara nggak terjadi perubahan, nggak usah ngomong beriman. Harus berubah. Barulah disebut beriman yang besar, beriman yang dewasa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup di dalam berkat Tuhan. Yang pertama kita belajar kata berkat dulu supaya tidak meleset. Berkat di dalam kalau di dalam bahasa aslinya berkat itu dalam bahasa dalam kejadian dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik itu berasal dari kata barakah. Nah, karena Aramaik dan Arab itu satu akar bahasanya itu sama, itulah sebabnya kalau orang Arab mengatakan barokah. Jadi saudara jangan alergi kalau mendengar barokah, karena barokah itu berasal dari bahasa Aramaik barakah. Artinya berkat. Nah, arti sesungguhnya itu apa? Sesungguhnya itu adalah begini. Kemampuan atau kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk hidup atau mengelola kehidupan. Terserah seperti apa hidupnya itu, tetapi kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk hidup dan mengelola kehidupan itu. Meskipun bagaimana mengelola kehidupan itu, karena kita punya kemampuan mengelola kehidupan, kita pun menjadi punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Karena uang juga adalah alat bantu untuk kehidupan, alat tukar. Sebenarnya uang gak ada gunanya kalau nggak berlaku. Bukankah dulu pernah viral? Saya lupa itu uangnya Zimbabwe atau uangnya apa itu lupa. Tulisannya itu satu lembar itu ditulis 1 lalu angkanya nolnya 9, itu kan 1 miliar. Tetapi saudara, pada waktu itu karena mereka terjadi sangat krisis, mau membeli beras 1 karung saja harus bawa uang berkarung-karung. Nah sayangnya uangnya itu kalau dibawa ke Indonesia meskipun nolnya 9 itu rapanya. Karena apa? Kita tidak menyetujui dan tidak sepakat dengan uang jenis seperti itu. Yang laku di sini itu yang uang merah, yang gambarnya Soekarno. Punya nggak? Punya? Nggak punya ya? Udah pertengahan bulan ya, jadi udah pahlawan-pahlawan itu proklamatornya udah berlarian. Nah, berkat itu yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup. Jadi artinya begini, sebenarnya saudara nggak punya uang pun bisa hidup, dan itu kemampuan dari Tuhan. Tetapi kalau sampai saudara mati, nggak uang untuk apa? Kira-kira uang perlu nggak? Perlu? Nggak perlu. Uang hanya perlu untuk orang yang hidup. Nah, selama saudara hidup, Tuhan beri kemampuan untuk mengelola kehidupan. Berkat itulah yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya Kristus pernah berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Lihatlah burung di udara. Burung di udara punya uang enggak? Punya uang enggak dia? Enggak punya. Burung aja punya kemampuan untuk hidup. Nah, bunga bakung di Padang tidak pernah beli baju merek merek apa yang saudara sangat terkenal menurut saudara? Merek apa? Saya tidak tahu merek sih. Merek apa? Chanel? Gucci?
Gentong? Apa? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita tidak seindah bunga bakung yang di padang itu, meskipun usianya hanya 3 hari saja. Tuhan beri dia kemampuan untuk berdandan. Nah, kita ini diberikan khusus, diberkati, maka Allah memberkati mereka. Nah, kita akan belajar bagaimana hidup di dalam berkat. Tetapi kita harus mengerti dulu berkat itu apa. Karena kalau kita nggak ngerti berkat itu apa, maka kita akan mengambang. Jadi saudara harus ingat bahwa berkat adalah kemampuan untuk hidup dan mengelola kehidupan. Dan modal itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, lalu ditempatkanlah mereka di Taman Eden untuk mengurus Taman Eden. Dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola, menguasai, bahkan yang pertama itu memberikan nama-nama kepada setiap hewan yang ada di muka bumi ini. Dan itu dikerjakan Adam tanpa pertolongan Hawa. Tetapi yang selanjutnya dikatakan engkau harus menguasai bumi. Itu tidak gampang karena most of people, kebanyakan orang sekarang ini dikuasai oleh dunia. Betul? Kebanyakan orang sekarang ini dikuasai oleh dunia. Padahal kita diperintahkan untuk menguasai dunia, mengelola dunia. Jadi jangan dibalik. Orang berdosa dikuasai dunia, dikontrol dunia. Tetapi orang atau anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Allah, diperlengkapi, diberkati untuk mengelola, menguasai dunia. Nah, mari kita lanjutkan dari pembacaan tadi. Allah memberi bekal sebelum memberi tugas. Apa itu berkat Allah? Tugasnya apa? Tugasnya di dalam bahasa Inggrisnya ini lebih, bukan supaya keren saudara, karena terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih mengena dari terjemahan lama. Dikatakan begini, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Jadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak ada berbuah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan itu beranak cuculah. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah berbuah. Berbuah seperti apa? Tadi ayat 27 kita dikatakan begini. Ayat 26, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Tetapi ayat 27 dikatakan maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya mereka. Berarti ada belum diciptakan serupa dengan Allah. Nangkap ya? Bukankah dalam ayat 26 dikatakan begini, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Rupa kita, rupa Allah maksudnya. Tetapi ketika diciptakan manusia hanya diciptakan menurut gambar, belum menurut rupa. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar Allah dan kita ini punya cita-cita, punya tujuan hidup, punya target menjadi rupa Allah. Menjadi serupa dengan Allah. Sudah segambar tetapi belum serupa. Nangkap ya? Artinya begini, ini pengajaran pengajaran inti di dalam suara kebenaran, bahwa kita ini diciptakan, kita ini bertobat, Kristus mati supaya kita dikembalikan kepada ciptaan yang semula. Ciptaan yang semula itu segambar dengan Allah. Kemudian ketika kita sudah segambar dengan Allah, target kita, perjuangan hidup kita menjadi serupa. Nah, gambar dan rupa bedanya di mana? Gambar itu pola, dan polanya adalah Kristus yang dicontoh, diteladani. Hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya ketika Kristus sempurna, tidak melakukan dosa dan tidak melakukan pelanggaran. Nah, kalau saudara tukang jahit, tahu nggak di sini istilah pola?
Patron, kalau orang Medan bilang, pattern, pola, tahu pola ya? Pola, nah pola ini panduan untuk menjahit, lalu sedangkan gambar di situ adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu ini, jas. Jadi bisakah dengan pola yang sama dikerjakan orang yang berbeda, hasilnya beda? Bisa? Bisa enggak? Oh bisa. Tergantung kerapian orang yang mengerjakan, atau tergantung ketelitiannya, dan tergantung dia apakah mengikuti dengan teliti dan dengan rapi. Nah, target kita adalah berjuang semakin segambar, serupa dengan Kristus. Targetnya itu. Jadi, nah perhatikan bahwa sesudah itu barulah kita berjalan seperti ini. Berkat diberikan sebagai modal utama bagi kita ketika menghadapi dunia ini. Tetapi berkat itu diberikan ketika saudara berjuang, berusaha, hidup serupa dengan Kristus. Jadi perjuangannya menjadi serupa dengan Kristus. Perjuangannya bukan mencari berkat. Bukankah saudara dan saya berjuang mencari berkat? Berkatnya enggak dapat-dapat. Ini udah berapa tahun ini bekerja keras ini. Dapat apa? Dapat apa? Udah dapat belum? Karena yang dikejar itu keliru. Karena kalau saudara dan saya mengejar kekudusan hidup, mengejar keserupaan dengan Kristus, berkatnya udah nunggu, berkatnya udah kelamaan nunggu. Karena persyaratannya saudara harus mempunyai kerinduan, perjuangan menjadi serupa dengan Kristus. Karena serupa dulu, setidaknya saudara punya target dan sedang berjuang. Ada di track yang benar, ada di rel yang benar, ada di jalur yang benar, barulah saudara akan disertai dengan berkat. Karena berkat itu dibutuhkan untuk bertahan hidup. Amin. Amin. Dan berkat itu bukan berkat yang sederhana. Di dalam Yohanes 10 dikatakan ayat 10, aku memberkati kamu dengan berkat memberi hidup, dan hidup itu di dalam kelimpahan. Amin. Tetapi persyaratannya saudara harus mengejar keserupaan dengan Kristus. Apa aja itu? Saudara harus berjuang hidup kudus. Kalau saudara gaya hidupnya semrawut, saudara mengejar berkat model apapun, saudara akan kewalahan. Berkatnya lari terus. Saudara paksa-paksa, saudara tetap akan ditinggalkan oleh berkat. Mengapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Maksa, yaitu biasanya jadi maling. Maksa, biasanya yang memaksakan kehendak. Bisa, ya, saudara memaksa. Di dunia ini ada banyak berkat. Berkat dari setan dan berkat dari Tuhan. Tinggal milih. Mau ke Gunung Kemukus, mau ke gunung apa lagi? Banyak gunung di sini yang menjanjikan berkat. Terbukti, cuma ada efek sampingnya. Saudara tentunya nggak perlu diajari ya yang begitu ya, udah lama kan, ya memahami yang seperti itu, udah nggak perlu diajari. Tetapi selama ini kita banyak disesatkan, bahkan oleh gereja. Karena kita seringkali zaman dulu, saya pun ikut-ikutan dulu memproklamirkan itu. Datang ke gereja supaya diberkati. Yang dikumpulkan cuma supaya jemaatnya usahanya diberkati, sehat-sehat, lemu-lemu. Selesai. Gak ada target. Targetnya ngacau. Karena sesungguhnya target kita adalah mengejar keserupaan dengan Kristus. Kalau
punya usaha belum berhasil tidak menjadi masalah. Mengapa? Karena engkau diajar untuk bersabar menanti-nantikan Tuhan. Belum berhasil enggak apa-apa. Difitnah orang engkau tidak langsung murka. Kenapa? Karena engkau tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Dan engkau tak diizinkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Asalkan engkau sedang berjuang mengejar keserupaan dengan Kristus. Berkat sudah menantikan saudara. Jadi jangan dibalik. Jangan bekerja keras mati-matian untuk mencari berkat. Tapi saudara tidak berusaha mengejar keserupaan dengan Kristus. Kalaupun engkau berhasil, lalu engkau mendapat berkat tanpa keserupaan dengan Kristus, biasanya engkau akan menyalahgunakan berkat. Kalau berkat itu katakanlah dalam bentuk kuasa, engkau diberi kesempatan untuk berkuasa, menjadi kepala, ketua. Bahkan banyak orang Kristen mengejar kepala, ketua, pokoknya nggak mau jadi ekor, betul? Nah, kalau dia tidak dalam sedang berusaha mengejar keserupaan dengan Kristus, maka dia akan menyalahgunakan berkat itu. Kalau kita mencatat ada seorang raja yang menyalahgunakan kekuasaan. Masih ingat Isabel, istrinya Ahab? Ketika Ahab menyukai kebun anggurnya Nabot, lalu dia memberitahu kepada Nabot, Nabot, aku belilah kebun anggurmu itu dengan uang. Ditawarkan sejumlah uang, Nabot nggak mau. Dan Ahab ini seorang raja. Lalu, saudara perhatikan, ternyata kedudukan dan uang tak bisa menjawab semuanya. Karena Nabot nggak mau jual. Enggak, aku nggak mau. Sakit hatilah Ahab yang waktu itu adalah raja dan punya uang. Lalu datanglah istrinya, Isabel. Kenapa kamu murung? Wah, ini kan Isabel ini orang yang sangat energik dan punya banyak ide. Dia ini sangat cerdik, tapi tak tulus. Hei bos, kamu kan raja. Saudara tahu kalau ibu-ibu menusuk-nusuk suaminya itu kan paling pintar toh. Kamu kan raja. Masa kamu nggak tahu mengatasi dia? Ahab belum nyambung juga. Ini istri yang cerdik ini langsung perintahkan kepada bawahannya menulis surat menggunakan nama Ahab. Panggillah orang-orang Bursila untuk bersaksi terhadap Nabal. Katakan kalau dia mengutuki Allah dan mengutuki raja. Nah, saudara tahu, kalau pakai ditulis-tulis agak lama, tetapi kalau saudara punya Alkitab yang bisa mendownloadnya di Android, namanya yang berbahasa Ibrani, kata yang digunakan oleh Isabel untuk mengutuki Allah dan mengutuki raja, katanya sama, menggunakan kata barakah. Artinya begini, berkat di tangan orang yang tidak mengejar kekudusan akan digunakan untuk membinasakan orang lain. Saudara perhatikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan karena kesalahan yang dikejar. Jadi kalau saudara dan saya mengejar uang, mengejar harta, maka kecenderungan kita nanti akan menyalahgunakan berkat itu. Tetapi kalau kita mengejar hal yang pasti, hal yang ditentukan untuk kita kejar, keserupaan dengan Kristus, maka saudara nggak perlu mengejar berkat. Berkatnya datang mengejar-ngejar saudara. Sebenarnya Tuhan sudah capek tunggu-tunggu saudara dan saya. Oi,
tahu berkatnya di sini. Kamu harus menjadi serupa dengan Allah, berkatnya di sini loh. Tapi saudara dan saya lari kejar-kejar berkat. Tuhan bilang, sini balik. Puji Tuhan saudara dan saya merespon. Sampailah di sini. Di jalur yang benar. Tetapi ketika kita ada di jalur yang benar, mau nggak melangkah bersama-sama? Bukan, kita kan tidak cukup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu kita berhenti di jalan itu, lalu nggak buat apa-apa. Tuhan mau ketika kita bertemu di jalan yang benar, melangkahlah dengan kesadaran penuh dan kalau perlu dengan kecepatan penuh. Tapi kalaupun nggak bisa dengan kecepatan penuh, setidaknya melangkah setahap demi setahap, semakin serupa dengan Kristus. Supaya apa? Saudara yang berkatnya selama ini tertunda akhirnya diberikan. Nah, sekarang saudara tahu bahwa berkat itu adalah inisiatif Allah. Tuhanlah yang menginginkan saudara dan saya diberkati. Mengapa? Karena berkat itu modal dasar saudara dan saya untuk mengelola bumi, untuk hidup di bumi ini. Mengapa? Karena bumi ini sudah digarap oleh iblis. Bukankah ketika kejatuhan Adam dan Hawa, bumi ini terkutuk? Bahkan sebelum bumi ini terkutuk sebenarnya Tuhan sudah memberkati Adam dan Hawa untuk mengelola bumi. Sebelum bumi terkutuk pun Adam dan Hawa butuh berkat. Apalagi ketika bumi ini sudah terkutuk, saudara lebih membutuhkan berkat. Lebih dari sebelumnya. Amin. Itulah sebabnya saudara, kadang-kadang kalau saudara lupa siapa yang memberi kehidupan, ketika saudara nggak punya uang, saudara tensinya gampang naik. Cicilan udah mau time limit, A, B, C, tagihan, listrik, internet, semua. Lalu saudara belum masuk, misalnya belum masuk lah pokoknya, saudara gampang emosi. Saya juga. Itulah sebabnya hari ini mari kita belajar bahwa berkat itu adalah inisiatif Tuhan kepada kita yang mengejar keserupaan dengan Kristus. Karena itu modal kita untuk hidup. Tolong diingat, bukan uang, modal hidup itu bukan uang. Uang hanya bagian kecil dari alat tukar. Karena saudara nggak punya uang, nggak apa-apa kalau punya emas batangan, nggak apa-apa. Nggak punya emas batangan, deposito punya, nggak apa-apa. Amin. Nggak punya deposito, nggak punya apa-apa. Yang penting beras di rumah ada ikan teri. Di rumah ada ikan teri baru dikirim dari Medan. Baru beras baru beli 10 kilo. Seminggu aman. Masuk seminggu udah langsung merasa aman? Yang aman lah orang Tuhan bilang. Hari besok punya kesusahan sendiri kok. Masa sekarang saya susah? Nggak ada habis berasnya 10 hari lagi. Masa sekarang saya stres? Itu kan gemblong. Tuhan bilang itu sama sekali tidak bijaksana. Bukankah Tuhan berkata, jadilah bijak. Hiduplah seperti orang bijak, jangan seperti orang bodoh. Artinya kita dituntut oleh Tuhan menggunakan nalar, menggunakan otak. Sehari kesusahannya cukup untuk sehari. Termasuk ketika saudara membagi-bagi berkat, mengelola berkat itu. Gaji sebulan katakanlah 2 juta, langsung dibagi 30 untuk sehari. Ya kira-kira itu kalau gambarannya gampang lah. Artinya cukupkanlah 2 juta ini untuk 30 hari. Jangan karena saudara mendapat telepon, ada teman, ada orang tua katanya mau transfer, yang 2 juta langsung dihabisi. Udah habis dong, seminggu. Yang nelpon tadi nggak nelpon lagi. Periksa, nggak masuk-masuk. Sakitlah otakmu jadi nggak kan? Kenapa? Tidak mengelola berkat. Bukankah Tuhan berfirman, cukup
strategi saudara dan saya hidup, mengelola hidup. Cukupkah? Itu strateginya. Supaya apa? Ketika engkau diberkati berlimpah-limpah, tetap engkau menggunakan secukupnya. Sisanya disalurkan. Yang selanjutnya, nah, saudara yang penasaran dengan kisah Isabel itu di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai 13. Gak usah dibaca. Kelamaan. Nah, yang kedua 1 Petrus 3 8 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Perhatikan, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus, coba dibuka. Soalnya ini keren ini. 1 Petrus 3 ayat 9. Langsung ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi saudara, ternyata saudara dipanggil untuk memperoleh berkat. Tetapi untuk apa kita diberkati? Untuk memberkati orang lain. Amin. Jadi saudara, kita ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Nah, kalau saudara menjadi saluran berkat, yang disalurkan itu air, ikut basah enggak? Gimana? Mungkinkah saudara menjadi saluran air, tapi saudara kekeringan? Masuk enggak? Ini paham enggak ya? Nangkap ya? Kira-kira kalau saudara menjadi saluran air, saudara itu kecipratan air apa enggak? Ya pastilah, ini kok susah sekali menjawabnya. Pastilah saudara. Jadi kalau saudara menjadi saluran uang, saudara kecipratan uang enggak? Kecipratan. Tetapi saudara dituntut untuk menggunakannya secukupnya. Cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli makan, cukup memberkati, menolong orang tua, mendukung pelayanan gereja, dan membantu sesama. Semuanya cukup. Tetapi kalau saudara menutup saluran itu dengan harapan akan bertambah banyak, kira-kira mengalir nggak airnya? Nggak mengalir. Itulah rahasianya saudara. Supaya saudara semakin diberkati, memberkatilah. Bahkan dikatakan di situ, kadang-kadang saudara mau menolong dan memberkati orang lain kan tergantung suasana hati, tergantung harga cabai, tergantung harga tomat. Sekarang ini tergantung harga minyak goreng. Kalau orang yang menjengkelkan saudara, enak banget. Padahal Tuhan bilang, jangan membalas caci maki dengan caci maki, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ini dihubungkan dengan tetapi memberkatilah. Bukankah Kristus berkata, berdoalah untuk orang yang menyakitimu, berilah makan. Ini bisa dikerjakan apa enggak ini? Dengan pertolongan Tuhan, insya Allah engkau bisa melakukannya. Saya dan saudara bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita dalam posisi mengejar keserupaan dengan Kristus. Ingat,
Sasarannya kan itu mengejar keserupaan dengan Kristus. Kalau saudara mengejar uang, maka saudara mustahil bisa melakukannya. Nah, untuk yang seperti inilah Tuhan pernah berkata, minta apa saja dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Itu sehubungan dengan berbuah, sehubungan dengan memberkati pelayanan, memberkati orang lain, memberkati dan menolong orang lain. Tetapi kalau untuk diri sendiri, Tuhan selalu berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tetapi kalau untuk mendukung pelayanan, memberkati orang lain, menolong orang lain, Tuhan berkata, minta apa saja. Jangan dibalik. Untuk diri sendiri minta apa saja, untuk pelayanan, untuk menolong orang lain, secukupnya. Makanya kan zaman dulu di gereja kami, waktu saya masih kecil, saya melihat orang kalau pergi ke gereja, tusuk kuningnya merah, kebaya merah, bawahan merah, sepatu merah, tas tentengnya merah, kipasnya merah. Cuma persembahannya yang berbeda warna sedikit, biar dodok eksotik, menurut, gak usah sama warnanya. Kalau zaman dulu uang 1.000 ditukarkan ke warung dulu, jadi 10. Alasannya beli permen supaya ada kembalian. Jadi kalau di tempat kami itu ada warung khusus jual permen kalau pada hari Minggu saja, karena hanya hari Minggu laku permennya. Jangan dibalik. Kalau saudara nggak percaya, apa susahnya mencoba? Cobalah sebulan, saudara punya konsep menjadi saluran berkat. Lalu apa hasilnya? Bukankah selama ini udah coba saudara tutup keran rapat-rapat yang berhubungan dengan pengeluaran yang gak penting, termasuk mendukung pelayanan dan menolong orang lain. Tapi sayangnya saudara, untuk gaya dan untuk happy-happy kita kok kerannya dibuka lebar-lebar kita. Healing kita, healing. Saudara, yang pertama bahwa berkat itu inisiatif Allah. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk diberkati, tetapi tujuannya apa? Untuk memberkati. Jadi motifnya di awal untuk memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk mendapat berkat. Nangkep enggak? Kalau saudara motifnya untuk menolong orang lain, inilah engkau pasti diberkati. Pas PA kemarin kayaknya Landu pernah bertanya begini, Pak, bagaimana teman saya ada berdebat, pendetanya menubuatkan dia akan punya karunia kesembuhan. Lalu satunya bilang, enggak, kesembuhan itu karunia pemberian Tuhan. Sebenarnya ini sama sih, cuma ada perbedaannya sedikit. Perbedaannya begini. Yang satu punya pemikiran bahwa diberi dulu karunia baru melayani. Yang satu melayani dulu baru diberi karunia. Yang betul adalah saudara jangan tunggu diberi karunia, karena karunia menyertai pelayanan. Jadi jangan Tuhan berilah aku karunia menyembuhkan bahkan menghidupkan orang mati supaya aku langsung buat KKR. Karunia kesembuhan. Healing ministry. Datanglah beramai-ramai di Pandanaran Hotel, ballroom, kapasitas berapa ya? 2.000 ya. Bawalah orang timpang, bawalah orang buta, bawalah orang sakit, bawalah orang mati, supaya nanti dihidupkan kembali.
yang salah motifnya. Saya tidak pernah didoakan, dinubuatkan kalau minum racun gak mati, saya gak pernah. Tapi saya pernah melayani diracun orang gak mati-mati. Karena Tuhan menyertai pelayanan, bukan menyertai saudara yang gak melayani. Nah, jadi jangan dibuat titik dulu. Ingat, Tuhan menyertai pelayanan, bukan menyertai saudara yang tidak melayani. Artinya kalau saudara melayani, Tuhan akan menyertai sampai kesudahan zaman, memperlengkapi saudara. Kalau ada orang mati dan Tuhan mau supaya orang itu dihidupkan, saudara nggak perlu panggil Elia, nggak perlu panggil pendeta besar. Engkau yang ada di situ cukup tumpang tangan. Tuhan, bangun! Gitu aja bilang, nggak usah pakai doa-doa yang aneh-aneh. Nggak usah kutip ayat dari Kejadian sampai Wahyu supaya lama, nggak perlu. Kalau Tuhan tuntut engkau, Tuhan mengatakan berdoa akan hidup, cukup bilang, Tuhan bilang kamu hidup, amin. Jadi nggak usah langsung heboh, langsung video call sama pendeta di Jakarta. Pak pendeta, kalau ini ada orang mati, saya beritahu, kalau saudara melakukan itu, kalau itu orang hidup, orang itu yang besar namanya. Kalau orang itu nggak hidup, engkau yang dikatakan tak beriman. Betul? Betul? Ngapain pakai agen? Melayani pakai calo? Gak usah pakai calo. Siapapun kita di sini, kalau bertemu dengan orang yang butuh dilayani, apapun persoalannya, engkau diperlengkapi di sana melayani. Orang itu kanker, misalnya, Anda tinggal berdoa. Gak mau berdoa, buka dompetmu, kasih, kan dia gantung kering. Amin. Nah itu kan jawaban doa. Yang pertama, bahwa berkat itu adalah inisiatif Allah. Jadi saudara gak usah bersusah-susah untuk mengejarnya. Saudara cukup melakukan tugas dan tanggung jawab saudara, mengejar keserupaan dengan Kristus, sehingga apapun yang kau kerjakan, engkau keren di mata Tuhan. Dan bukan cuma itu, engkau keren di mata orang yang mempekerjakan engkau. Karena apa? Kalau kau mengejar keserupaan dengan Kristus, engkau tulus, engkau jujur, engkau maksimal, pastinya pangkat. Tapi kalau engkau tidak mengejar keserupaan dengan Kristus, kerjanya bulus, nipu, cari aman, yang penting hadir. Kayak kalau ikut di Zoom tuh, permisi, off kamera, ditinggal. Nggak semua. Apalagi sudah ikut Zoom 3, semua diikuti, satu pun nggak ditekuni. Saya ikut S3 saudara, keren. Dipaksa-paksa soalnya. Bu, saya nggak punya duit, wis Pak, bayarin saudara. Dibayarin, ya wis daftar saudara. Udah 3 bulan saya ikut Zoom. Kemarin itu saya bilang begini, Bu, kelihatannya saya tidak bisa melanjutkan karena saya tidak enak dengan yang lain, karena kalau di Zoom sering tidak dihidupkan kameranya karena saya mengerjakan yang lain. Lalu, Pak, tidak apa-apa lah Pak, ikut kelas ini, yang penting Bapak hadir 2 atau 3 hari dalam seminggu, karena itu kuliahnya sebulan cuma 5 hari. Lalu Bapak kan udah pernah ikut kuliah S3 dan tinggal susun disertasi. Ini hanya supaya menambah wawasan saja. Lalu saya pikir-pikir, Pak, soalnya karena Bapak sudah mendaftar, lalu
beberapa pendeta yang mau gabung udah nggak diizinkan karena pendaftaran ditutup. Singkat cerita, saya dipermudah, lalu nggak ada jalan bagi saya untuk menolak. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Toh nggak bayar. Lalu mereka tahu kalau saya sudah memberitahu kondisi saya. Saya kan merintis pelayanan, jadi kadang-kadang bertemu dengan ada keperluan dengan jemaat, saya harus tinggalkan. Meskipun hanya minggu pertama saja setiap bulan. Tapi saya pun tahu, Bu, itu kalau saya off itu saya tidak hadir loh, Bu. Kameranya maksudnya. Jadi kalau ada kelasnya direkam, kemungkinan itu akan menolong saya. Tolong dikirim linknya, nanti tak download, tak tonton lagi. Nah itu pun diizinkan lah ya, apa boleh buat. Itu bukan saya lagi yang berspekulasi, saudara. Saya diizinkan melakukan itu. Jangan kaget 2 tahun lagi saya sudah doktor meskipun hadir di kelasnya itu nggak maksimal. Ibu bilang begini, Pak, karena Bapak Gembala itu diperlukan, nanti ke depannya gelar dokter itu diperlukan. Ya sudah, saya tidak tahu Bapak perlu enggak itu. Saya kelihatan tidak perlu kok ya, tidak perlu ya. Maksud saya jujurlah. Ayat 10-nya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dipanggil untuk diberkati, tujuannya untuk memberkati. Kita harus menjadi saluran berkat. Kalau tidak, maka berkat berhenti mengalir melalui hidup kita. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama, berkat itu adalah inisiatif Allah. Allah yang mau saudara diberkati. Yang kedua, saudara dan saya diberkati untuk memberkati. Yang ketiga, berkat adalah hak istimewa kita. Efesus 1 ayat 3 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Nah, saudara perhatikan bahwa kata berkat di sini menggunakan kata yang sama juga dengan berkat dalam Kejadian. Mari masuk aja. Siapa? Berkat Tuhan itu adalah privilege, hak istimewa kita. Jadi, saudara seharusnya diberkati, tetapi karena kita salah mengejar target, maka berkatnya meleset. Mulai sekarang, kalau saudara mau diberkati, tolong arahnya dibenarkan, dicocokkan. Di sini ada Pak Yosua yang sudah berhasil mencocokkan apa yang mau dikejar. Karena Pak Yosua ini seharusnya sudah lama diminta supaya menjadi hamba Tuhan full time, tapi ngotot menjadi guru. Lalu Pak Yosua ini sebenarnya punya keluarga yang punya duit. Kalau orang Batak sebenarnya punya kasta tersendiri, strata sosial tersendiri. Orang Batak yang tinggal di Provinsi Riau biasanya itu orang-orang kaya. Karena apa? Karena mereka punya kebun kelapa sawit. Apalagi sekarang. Sekarang itu harga sawit itu sangat tinggi. Jadi kalau ada orang Batak di Medan atau di Jakarta kuliah, lalu kalau dia ditanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Riau atau Pekanbaru. Biasanya anak yang seperti ini, kalau cari kos-kosan itu bukan mau
bukan mencari kos-kosan lalu bayar per bulan. Biasanya dia mencari kos-kosan untuk dibeli. Karena orang Medan itu kalau kaya ya seperti itu kelakuannya, nggak mau rugi. Kan kalau kos kan bayar per bulan, tapi kalau beli kos-kosannya kan dia mengelola kos-kosan itu, dia kan dapat duit tiap bulan. Gitu gambarannya. Makanya ketika Pak Yosua tidak bersedia menjadi hamba Tuhan yang full melayani Tuhan, itu nggak dapat sangu dari keluarganya. Apalagi warisan kayaknya enggak kayaknya. Akhirnya bapak ini putuskan justru ketika dia mendapat sertifikat, katakanlah PNS lokal, yang sudah dipastikan dia mendapat gaji di atas 5 juta sebulan plus yang lain-lain. Tapi justru ketika orang lain, banyak guru di Semarang mengusahakan dan mengejar itu, nggak dapat, bapak ini dapat, malah ditinggal. Lalu nanti tanggal 15 dari tunda-tunda sih. Tapi bukan bapak ini yang menunda. Tiket udah dibeli. Lalu tanggal 15 fix dia akan berangkat. Kalau dulu saya waktu lajang melakukan itu nggak terlalu berat karena nggak ada yang mau diurusi. Ya kalau Pak Yosua punya ekor 3, ditinggalin pula itu di Semarang. Ini kayaknya bapak nggak bertanggung jawab ini kalau nggak jelas perginya. Tapi karena perginya mengejar keserupaan dengan Kristus, ketaatan kepada Kristus, Tuhan pasti pelihara keluarganya. Amin. Saya pun sebenarnya mikir segitunya kali pakai ditinggalkan. Kan bisa cuti 2 bulan, cuti lagi, yang penting dapat gaji. Saya tahu. Dan itu sudah diberikan masukan sama kepala-kepala sekolah yang bekerja sama dengan Pak Yosua. Nanti Pak kita carikan pengganti. Bisa. Sebenarnya Pak kalau diusahakan bisa. Apalah susahnya. Ini kan negara plus 62, semua bisa jadi. Tapi bapak memilih untuk tidak melakukannya. Itu sebabnya keputusan-keputusan seperti itu membuat malaikat-malaikat di sorga bertempik sorai menyambut perubahan itu, keputusan itu. Nah kita kalau mau Tuhan bertempik sorai di sorga, berupalah oleh pembaharuan budimu. Jangan ngotot mengikuti pikiranmu, keinginanmu. Nah, satu kali Kristus berkata, janganlah melempar mutiara kepada babi, karena nanti dia akan menginjak-injaknya. Dan firman Tuhan ini adalah mutiara. Kalau saudara tidak mau melakukannya, mutiara ini bukan untuk saudara. Mutiara ini hanya untuk orang yang mau melakukannya. Jadi saudara kalau memang gak mau, gak usah membuang-buang waktu, karena ini tidak untuk saudara. Kecuali saudara memang punya niat hati mau melakukannya, mutiara ini menjadi milik saudara. Ada 3 yang harus kita pahami mengapa kita diberkati. Berkat itu adalah inisiatif Allah. Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Untuk apa? Untuk modal kehidupan di dunia ini yang penuh dengan trik, penuh dengan kejahatan dan akan menuju kebinasaannya. Saudara butuh modal berkat dari Tuhan. Yang kedua, saudara diberkati itu untuk memberkati orang lain. Jadi berkat itu dipastikan diberikan kepada saudara, disalurkan kepada saudara kalau saudara bersedia menyalurkannya kepada orang lain. Dan yang terakhir, berkat itu adalah hak istimewa kita. Ketika kita mengejar keserupaan dengan Kristus, berkat itu adalah hak
kita. Ada namanya. Kalau saudara datang di sini pilih-pilih kursi, tidak apa-apa, karena nggak ada nama Pak Yosua di situ, nggak ada nama Pak Yusa, nggak ada nama Pak Titus. Tapi berkatnya untuk saudara itu ada namanya. Itu sebabnya saudara nggak perlu khawatir, berkat saudara tertukar dengan orang lain. Semua kita disediakan berkat ketika kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Dan berkat setiap kita kemungkinan besar tidak sama. Jadi saudara jangan membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Namanya aja beda. Walpen si Jabar, Yusak Wi Priyono. Berkatnya ya beda lah. Bedanya di mana? Ya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan memberikan kepada setiap orang menurut kemampuan, menurut orang itu. Di dalam pemikiran Tuhan, bukan dalam pemikiran kita. Bukankah Tuhan sangat ajaib? Saudara nggak perlu mengajari Tuhan, Tuhan kata itu milikku. Who are you? Ini bukan kurir. Kurir bisa bawa salah alamat. Tapi malaikat Tuhan tidak mungkin salah alamat. Berkatmu dipastikan milikmu, dan berkat orang lain dipastikan kepada orang itu. Kalau sama-sama mengejar keserupaan dengan Allah. Nah, baru-baru ini sedang viral Crazy Rich dari Medan bernama Indra Kens menyebut begini, terlahir miskin merupakan suatu privilege, dan langsung dihujat oleh netizen Indonesia. Karena dia bilang begini, kalau terlahir miskin, saudara tanggungannya nggak berat. Beda dengan saya, kalau saya ini terlahir kaya, tanggungannya berat. Karena saya harus menjadi lebih kaya lagi. Kalau miskin kan nggak ada bebannya. Lahir miskin nggak ada beban menurut dia. Jadi, itu makanya dikatakan itu hak istimewa. Kau terlahir miskin adalah hak istimewa karena kau nggak punya tanggungan. Aku terlahir kaya, bebannya berat. Kenapa? Aku harus menjadi lebih kaya lagi. Gak lama kemudian dia ditangkap polisi. Karena dia menipu. Maksud saya bukan semua orang Medan menipu loh. Gak orang Medan juga ada yang menipu kok. Betul? Dan orang Medan ada juga yang Cina, contohnya saya. Pak Yosua juga contohnya, udah Cina kok. Ulang mau disebut juga. Ada yang udah 5 juga. Orang Medan semua itu. Udah Cina kok. Insya Allah sedang berjuang menjadi Cina. Cina di dalam pemeliharaan Tuhan. Nggak membangkang. Menundukkan diri, berjalan, mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah ini sebagai bempernya yang terakhir. Imamat 6 ayat 21. Karena kalau saudara mengejar keserupaan dengan Kristus, 2 bulan lagi, 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Saudara perlu diperlengkapi dengan bemper supaya jangan nabrak-nabrak orang. Imamat 6 ayat 21 dikatakan demikian. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ini maksudnya apa? Ini kejadian ketika orang Mesir merayakan Paskah dan akan keluar dari Mesir karena kematian anak sulung di Mesir. Lalu mereka sesudah ini keluar. Lalu Tuhan berkata begini, ketika anakmu bertanya ketika engkau merayakan Paskah, katakanlah begini, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Maksudnya begini, ketika saudara nanti diberkati Tuhan berlimpah-limpah, engkau akan harus berkata kepada anak-anak, dulu papa susah, tetapi karena Tuhan, karena papa
mengejar keserupaan dengan Tuhan. Karena mama mengejar keserupaan dengan Tuhan, Tuhan membawa keluar dari kesusahan dengan tangan Allah yang kuat. Bukankah ada banyak orang kalau sukses lalu ngomong sama anak-anaknya, papa dulu. Betul? Yang lebih dulu diucapkan papa dulu, susah. Tapi karena papa kerja keras, maka papa menjadi berhasil. Mungkin maksud dia bang supaya anaknya berjuang. Tetapi survei membuktikan semua orang kaya pada keturunan yang kedua dan ketiga biasanya sudah miskin lagi. Jadi iklan 7 turunan itu nggak betul. Yang betul cuma sampai turunan ketiga saja. Jadi kalau saudara punya kakek orang kaya, kemungkinan cucumu udah miskin lagi. Jadi nggak usah tunggu-tunggu turunan ke-8. Mengapa? Karena biasanya keturunan orang kaya ini tidak diperlengkapi dengan kemampuan berjuang. Mereka ini generasi penikmat, generasi ngopinya di Starbucks, cuci muka di Bali, ngopinya lagi di Singapura, main judi di Makau. Katanya uang receh. Saya bertemu dengan orang yang mengatakan pergi ke Makau jalan-jalan, lalu main judi di sana. Lalu katanya receh, 100 juta receh. Saudara bayangkan, recehnya aja itu kalau direcehkan di sini, wah kita bisa beli sound system, bisa beli macam-macam Pak saya. Cuman masalahnya kalau dia datang di sini ngasih receh, saudara, bukan cuma kita yang diaturnya nanti, Tuhan pun diaturnya. Mengucap syukur tidak ketemu dengan orang seperti itu. Sudah meninggal sih dia, dan rumahnya banyak di kota Semarang ini, dan dia nggak bawa mati rumahnya. Jadi saudara, karena berkat Tuhan itu adalah inisiatif Allah, dan karena berkat Tuhan itu diberikan kepada saudara supaya kamu memberkati orang lain, dan karena berkat Tuhan itu adalah hak istimewa kita, tentulah kalau saudara mengejar keserupaan dengan Kristus, dipastikan engkau akan diberkati. Karena apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Nah, ketika engkau berhasil, tolong jangan lupa, kalau ditanyakan anak, katakanlah, dulu papa mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Lalu karena itu apapun yang papa kerjakan berhasil, karena Tuhan membuatnya berhasil. Nggak usah pamer keberhasilan kepada keturunanmu. Jadi jangan lagi bilang, papa dulu waktu seperti kau sekolah ini gak punya jajan, gak punya sepatu. Kau sekarang sekolah hadiah ulang tahun aja Honda. Tergantung Honda Supra atau Honda Jazz. Saudara, saya dulu kalau sarapan mau ke sekolah itu dijejali singkong dulu. Lalu sesudah kenyang mau ke sekolah itu, lalu diambil nasi putih digini-ginikan, dipohon-pohon, dipencet-pencet, lalu dimasukkan ke mulut saya. Saya heran, mak kan udah kenyang, enggak makanlah. Tahu saudara apa tujuannya? Mama saya bilang begini, supaya nggak tahu orang kalau kau makan ubi. Hubungannya apa? Lalu kenapa harus makan nasi di akhir? Kenapa nggak dari awal? Karena nasi mahal waktu itu, beras waktu itu mahal. Dijejali makan singkong, lalu ditutup dengan nasi. Maksudnya begini, supaya kalau saya itu yang keluar nasi bukan ubi. Bayangkan, ibu saya itu manusia zaman batu, tapi udah mengerti harga diri dan gengsi. Itu sama seperti kalau di Facebook fotonya bagus-bagus, rapi-rapi, pas di rumah berantakan. Jadi saudara, karena berkat itu adalah hak kita ketika kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Ketika anak-anakmu bertanya, tetaplah katakan, karena Tuhanlah yang menolong. Jangan bilang karena engkau mampu, karena engkau hebat, karena engkau berprestasi. Nanti apa? Nanti anakmu gak pede, gak percaya diri. Oh beda, bapakku kan keren, bapakku kan hero, bapakku
adalah aneh kalau kita nggak mau mengikutinya. Bukankah hidup kita kalau tanpa Tuhan berantakan? Bukankah hidup kita tanpa Tuhan belepotan? Ikutlah jejak Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri, kita nyanyikan yang terakhir tadi. Hanya satu kerinduanku, berkat atas hidup kita adalah kehendak Allah, dan berkat yang diberikan adalah untuk disalurkan. Berkat adalah hak istimewa kita, jangan ambil kemuliaan atas berkat yang kita terima. Kalau bukan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan refnya saja. Satu kerinduanku sempurna.
kedua tanganmu kita berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya kita diberkati, dan berkat itu kita gunakan untuk hidup dan memberkati orang lain. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengangkat tangan bersama-sama kami, karena kami sudah tidak kuat. Kami tidak mampu hidup dengan kekuatan kami. Saat ini kami mau berbalik, mengandalkan Tuhan 100%. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Engkau satu-satunya tujuan hidup kami. Kami mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Karena keserupaan dengan Kristus adalah persyaratan mutlak bagi kami menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Dan berkat itu akan kami gunakan menghadapi hidup ini, memberkati orang lain, dan berkat itu adalah hak kami ketika kami mengejar keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami butuh pertolongan. Kami butuh belas kasihan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima pertolongan Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Kami siap mengejar keserupaan dengan Kristus. Berapapun harganya. Karena harga itu sudah dibayar oleh Tuhan dan kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Turunkan tanganmu, kita akan berdoa untuk berdoa sama. Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami, berkati kota Semarang, berkati setiap umat Tuhan dan hamba Tuhan yang melayani dan beribadah sepanjang hari ini. Baik yang melayani secara tatap muka maupun yang melayani dan beribadah secara online. Tuhan memberkati semua. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, jemaat Duta Kalam yang tidak bisa bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi penyebab mereka tidak bisa hadir hari ini, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Ingatkan mereka, berkati mereka juga, dan tuntun mereka tetap setia mengejar keserupaan dengan Kristus. Berkati tim pastoral Tuhan, tim pastoral GSKI Duta Kalam. Kami menjadi contoh dan teladan di gereja ini. Oleh karena itu, beri kami keberanian untuk mengejar kesempurnaan dengan Kristus, keserupaan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kebodohan kami. Kami tidak akan mengulanginya Tuhan. Kami mau berbalik. Kami mau bersemangat mengejar keserupaan dengan Kristus. Supaya jemaat melihat dan mencontoh. Setidaknya mereka diberkati lewat kehidupan kami, dan mereka akan tertolong juga dan mengejar keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan pulang dan mengakhiri ibadah ini. Tuhan memberkati rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, dan orang tua kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah. Kita pulang menerima berkat dari Tuhan. Anugerah yang dikaruniakan oleh Bapa di surga. Dalam cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, pertolongan dan bimbingan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran